Kebersihan sebagian dari iman. Dahulu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, beliau hanya sakit 2 kali saja, yaitu ketika turunnya wahyu pertama Al-Quran dan ketika beliau menjelang wafat. Itu karena beliau berpendapat bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebagai umat muslim yang mengidolakan beliau, sudah sepatutnya kita mencontoh beliau dengan menerapkan PHBS. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan ibadah haji, ada tahap awal pemeriksaan kesehatan yang bertujuan agar kita tidak jatuh sakit dan dapat melakukan ibadah dengan maksimal saat berada di tanah suci. Pemeriksaan di puskesmas merupakan langkah pertama sebagai pemeriksaan dasar terhadap jamaah haji yang memenuhi salah satu persyaratan istitoah, yakni sehat lahir dan batin. Dalam tahap ini juga dilakukan tes kehamilan, vaksinasi meningitis meningokokus yang berfungsi untuk mencegah terjadinya serangan terhadap selaput otak. Bagi jamaah haji yang memiliki penyakit risiko tinggi seperti jantung, darah tinggi, diabetes harus mendapat perhatian lebih. Begitu juga bagi jamaah haji lansia. Pemeriksaan hendaknya dilakukan dengan teliti sesuai dengan rujukan masing-masing untuk dilakukan EKG dan USG serta treadmill sebagai pemeriksaan lanjutan. Influenza atau biasa kita sebut dengan flu merupakan penyakit yang mungkin sering kita rasakan. Untuk mengobati penyakit ini, biasanya kita hanya minum obat dan beristirahat. Namun, jangan anggap remeh penyakit ini. Ada beberapa gejala yang memang sama dengan influenza biasa, mulai dari hidung tersumbat, demam, batuk, hingga sakit kepala. Padahal, tanpa kita sadari itu mungkin saja bukan flu biasa, melainkan jenis flu baru yang kita kenal dengan nama flu burung dan flu baru H1N1. Kedua virus ini sudah mewabah hampir ke seluruh dunia, tidak terkecuali di Tanah Suci. Jika kita flu atau jika kita tidak ingin tertular flu, kita harus melakukan pencegahan sebagai berikut. Cucilah tangan dengan sabun dan bilaslah dengan air yang mengalir sesering mungkin. Kita harus mencuci tangan sesering mungkin karena ada berjuta-juta kuman di sekitar kita dan bersentuhan langsung dengan bagian tubuh kita, seperti saat bersalaman, menyentuh gagang telepon, keyboard komputer, gagang pintu, tombol lift, pegangan eskalator, dan sebagainya. Ini merupakan cara mencuci tangan yang benar. Pertama, basuh tangan dengan air. Tuangkan sabun secukupnya. Lalu, ratakan dengan kedua telapak tangan. Gosok punggung dan sela-sela jari tangan, kiri dan kanan secara bergantian. Gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Lalu, gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Kemudian gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri, lakukan sebaliknya. Gosok kedua pergelangan dengan bergantian. Lalu, bilas kedua tangan dengan air yang mengalir. Keringkan dengan tisu, lalu anginkan atau kibaskan tangan. Kemudian, gunakan tisu untuk menutup keran. Kini, tangan Anda sudah bersih. Tutuplah mulut dan hidung ketika bersin atau batuk dengan sapu tangan atau tisu, atau gunakanlah masker jika tersedia. Mengapa kita harus menutup mulut atau menggunakan masker jika batuk atau bersin? Karena saat kita bersin atau batuk, jutaan kuman akan ikut keluar dari mulut kita. Lalu kuman tersebut akan bercampur dengan udara di sekitar kita dan terbawa angin, sehingga dapat menularkan orang lain jika kita sedang sakit. Makan makanan dengan gizi seimbang, yaitu makanan yang lebih banyak serat seperti sayur dan buah.
Jangan pernah membuang ludah sembarangan. Karena terdapat jutaan kuman penyakit dari ludah tersebut yang akan menguap dan bercampur dengan udara di sekitar kita, lalu terbawa angin dan dapat menularkan orang lain jika kita sedang sakit. Para jamaah haji tentunya akan berada di embarkasi selama kurang lebih 1 hari. Agar mendapat kesiapan fisik bugar sehingga tidak mudah terserang penyakit, kita harus melakukan makan makanan dengan gizi seimbang, yaitu makanan yang lebih banyak serat seperti sayur dan buah atau yang disediakan oleh pengelola. Istirahat yang cukup jika sudah tidak ada kegiatan. Menggunakan masker yang disediakan, terutama saat sedang flu atau batuk. Dilarang merokok di tempat umum. Membuang sampah pada tempatnya. Ada 2 jenis tempat sampah, untuk jenis sampah kering dan untuk jenis sampah basah. Biasakan menyiram toilet sesudah buang air kecil atau buang air besar. Cara menggunakan toilet agar kebersihannya tetap terjaga. Pertama, siram kloset sampai tidak ada lagi kotoran yang terlihat. Kedua, menutup kloset. Ketiga, mencuci tangan menggunakan sabun. Untuk lebih tertib, budayakan mengantri pada saat pendaftaran ulang, mengambil makanan, dan menggunakan fasilitas umum seperti bis angkutan, toilet, dan lain-lain. Ada beberapa peraturan atau tata tertib yang harus dipatuhi saat kita berada di dalam pesawat, dan patuhilah pesan-pesan yang disampaikan oleh awak kabin. Berikut ini adalah PHBS yang harus dilakukan di dalam pesawat. Gunakanlah waktu luang kita untuk beristirahat ketika berada di dalam pesawat. Menggunakan masker jika sedang flu atau batuk, dan gunakanlah masker apabila orang lain sedang sakit. Biasakan menyiram toilet sesudah buang air kecil atau buang air besar, serta ikutilah petunjuk yang tersedia di dalam toilet pesawat. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas di dalam pesawat. Tidak merokok di dalam pesawat. Buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan. Jamaah diminta segera berkonsultasi dengan dokter kloter yang berada di pesawat jika merasa kurang sehat. Di Tanah Suci pun kita harus melakukan hidup sehat dan mengantisipasi segala kemungkinan yang berkaitan dengan kesehatan kita. Maka, ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama-sama ketika berada di Tanah Suci. Di antaranya, membiasakan minum air putih 1 gelas kurang lebih 300 cc setiap 1 jam, walaupun tidak terasa haus. Sebaiknya, minum paling sedikit 8 gelas per hari. Dan biasakan selalu membawa air minum pada saat hendak keluar pondokan. Makan dengan gizi seimbang secara teratur dan tidak menunda waktu makan. Bagi jamaah haji risiko tinggi, yaitu jamaah yang mengidap penyakit seperti diabetes, darah tinggi, jantung, dan sebagainya, agar mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang atau menurut petunjuk petugas kesehatan, serta mengurangi kegiatan yang kurang bermanfaat. Selain itu, kita juga harus berupaya mempertahankan kesehatan dan kondisi fisik kita seperti cukup istirahat. Diharapkan memakai pakaian yang sopan, rapi dan tebal jika cuaca dingin, agar dapat meredam pengeluaran panas dan dapat melindungi tubuh dari serangan cuaca dingin. Gunakan pakaian seperti katun atau bahan lain yang mudah menyerap keringat jika cuaca panas. Karena hal ini dapat menghindari kita dari kekurangan cairan atau dehidrasi. Sebagai jamaah haji, tentunya kita harus mengenal situasi dan kondisi di Tanah Suci. Menurut website informasi haji, jamaah haji akan menghadapi musim dingin yang diperkirakan akan mencapai 2 derajat Celcius di Arab Saudi dalam periode tahun 1997 sampai 2014. Oleh karena itu, sebelum berangkat, hendaknya melakukan persiapan khusus, seperti
Olahraga yang teratur setiap hari selama 30 menit seperti jalan kaki, bersepeda, senam pernafasan atau aerobik. Membawa vitamin atau obat-obatan yang sudah biasa dikonsumsi oleh penderita penyakit tertentu. Sebaiknya konsultasi dahulu dengan dokter sebelum berangkat ke Tanah Suci, karena tidak mudah mendapatkan obat semacam itu di Tanah Suci. Khusus untuk musim dingin, badan akan terasa kering meski hawanya panas, bibir pecah-pecah dan akan berdampak malas makan yang mengakibatkan kondisi kesehatan menurun. Untuk itu, kita disarankan agar membawa pelembab kulit dan bibir. Jamaah diminta segera berkonsultasi atau berobat kepada dokter kloter di kloter masing-masing jika merasa kurang sehat. Jika sudah kembali ke Indonesia, para jamaah harus menyerahkan K3JH untuk dilegalisasi untuk disampaikan ke puskesmas terdekat. Jika merasa kurang sehat, segera ke puskesmas atau rumah sakit terdekat dengan membawa lembar K3JH. Tetap menjalankan PHBS dengan olahraga yang teratur, makan dengan gizi seimbang, dan tidak merokok. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Falsafah yang sangat baik untuk didengar dan sangat bermanfaat jika kita mengamalkannya dengan menerapkan PHBS di dalam keseharian kita. Sebagai bangsa yang besar, kita harus betul-betul menyadari betapa pentingnya kesehatan bagi kehidupan, terutama dalam mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah haji agar senantiasa sehat dan tidak mengalami apapun saat melakukan proses ibadah kita di Tanah Suci dan saat kembali ke tanah air. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua dalam mempersiapkan diri saat akan menjalani ibadah di Tanah Suci nanti. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.